Ya, kita ambil contohnya aja, seperti yang terlihat di screenshotan gitu ya. Nah, target donasinya itu 30 juta rupiah, dan uang yang didapat itu sebesar 48 juta rupiah. Kemudian dari target 25 juta, sudah terkumpul sekitar 32 juta rupiah. Dan itu baru dari kitabisa.com, belum lagi yang dari akun X. Lalu geng, singkat cerita, kasus ini baru ramai pada tanggal 17 Maret tahun 2024, ketika Singgih untuk sekian kalinya melakukan open donasi. Di saat dia open donasi tersebut, dia mengatakan dia membutuhkan uang sebesar 2 juta rupiah, dan nantinya siapapun yang memberikan dia uang tersebut, ya dia bakal mengganti uang itu kalau THR-nya dia dari pekerjaan sudah cair. Dan uang tersebut akan dia pakai untuk keperluan rawat jalan ibunya dan biaya terapi anaknya sampai akhir bulan, kata dia. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, untuk pembahasan kali ini kalian harus siapkan emosi kalian, harus dikontrol. Dan kalau panas silakan siapkan teh dingin. Semoga kalian nontonnya pas sudah buka puasa, karena konten yang bakal kita bahas ini bikin kita geram dan emosi kita mendidih. Kenapa? Karena ini bakal berhubungan dengan seseorang yang gak tahu diri. Dia make dana sedekah atau sumbangan dari umat untuk berfoya-foya, geng. Nah, gimana ceritanya? Sekarang nih kita bahas. Oke, ya, pembahasan kita hari ini akan membahas tentang seseorang yang menggalang dana. Ya, jujur sebenarnya gue nggak bisa bilang ini aksi mengemis online gitu ya. Tetapi ya secara nggak langsung ya kayak ngemis gitu. Sebenarnya kalau untuk orang-orang yang ngemis, gue secara pribadi tuh ngelihatnya sedih gitu ya. Tapi di satu sisi, semenjak adanya isu tentang para pengemis-pengemis yang terorganisir, mereka memang sengaja berkelompok menjadi pengemis, dan ternyata mereka punya rumah di kampung yang gede-gede. Jadinya tuh gue kayak mikir-mikir 2 kali atau bahkan 1000 kali buat ngasih ke para pengemis. Kenapa? Ya gue aja belum punya rumah, pengemis udah punya rumah di kampung gitu kan. Berarti siapa yang susah sebenarnya? Nah lalu, dengan semakin berkembangnya teknologi serta informasi, membuat media sosial tidak luput dari serangan kelompok-kelompok pengemis. Yang mana biasanya di sosial media kita selalu menikmati hal-hal yang menghibur atau pemberitaan-pemberitaan menarik. Tetapi sekarang udah mulai banyak orang yang mencari sedekah, mencari belas kasihan lewat internet, media sosial. Semua platform sekarang bisa dimanfaatkan untuk ngemis online, nyari sedekah online, nyari bantuan online. Mulai dari X, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube bahkan. YouTube kan sawer-sawer gitu kan, ya secara tidak langsung kalau misalkan gak punya skill, gak punya sesuatu yang menghibur, cuma minta doang, cuma joget-joget seksi ya, itu kan ngemis juga, ngemis online gitu. Tapi kalau punya skill seperti lagi main game, atau menceritakan sesuatu terus dikasih gift, nah itu beda hal gitu ya. Ada sesuatu yang diberikan, ada sesuatu yang diterima gitu. Nah lalu geng, ngemis online di zaman sekarang ternyata sangat efektif. Banyak orang yang berhati baik itu merasa iba dan mereka secara bijaksana membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan platform sosial media tidak hanya digunakan sebagai ngemis online, tetapi ada juga terkadang penggalangan dana yang resmi, yang biasanya tuh penggalangan dananya untuk alasan-alasan tertentu, misal kayak bencana alam atau untuk membantu saudara-saudara kita yang miskin dalam pengobatan. Dan ada sebuah platform resmi atau situs resmi yang paling banyak digunakan, dan ini bukan endorse ya geng, namanya itu adalah kitabisa.com. Ya, gue udah pernah coba tuh pakai kitabisa.com, ternyata cukup ketat gitu ya, cukup ketat syarat-syaratnya. Waktu itu gue mau menggalang dana untuk sahabat gue orang Palestina, dan sampai saat sekarang ini dia terjebak di sana. Sebagian besar keluarganya udah meninggal dunia, dia masih hidup dan dia membutuhkan pertolongan. Dan di saat itu dia meminta bantuan kepada gue dan teman-teman lain untuk menggalang dana. Tapi ternyata memang cukup sulit gitu syarat-syarat dan ketentuannya untuk bisa menggalang dana di kitabisa.com. Ya karena untuk menghindari banyaknya penipuan-penipuan gitu kan. Tetapi semenjak adanya platform tersebut, bisa dikatakan platform tersebut sangat membantu, sangat mempermudah kita untuk menggalang dana kepada masyarakat yang menggunakan sosial media. Dan seperti yang gue katakan tadi, syarat-syaratnya itu memang agak merepotkan, ya kan, banyak yang harus dilalui. Tetapi tetap ada aja orang yang berhasil melakukan penipuan melalui platform tersebut, melalui platform resmi penggalangan dana seperti kitabisa.com. Nah, hari ini gue pengen ngebahas salah satu kasus yang lagi ramai banget diperbincangkan
pembahasan di jagat sosial media, terutama di X, tentang ada seorang komika, talent stand up comedy gitu ya, yang melakukan penipuan dengan menggalang dana bantuan yang alasannya untuk berobat lah, ngebantu orang tua lah. Ternyata hasilnya dia gunakan untuk berfoya-foya. Nama si pelaku adalah Singgi Sahara, yang mana dia melakukan penyelewengan uang sumbangan yang diberikan oleh netizen Indonesia kepada dia. Dan ternyata hal ini bukan pertama kali dilakukan oleh Singgi, karena dia sudah sering membuka donasi dan banyak sekali orang simpati kepada dia. Tapi hasil dari donasi itu dia gunakan salah satunya untuk pesta-pesta, ke klub malam, dan juga bermain judi online. Nah, gimana cerita selengkapnya tentang komika yang satu ini? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Pemirsa, Singgi Sahara, komika asal kota Semarang, diduga menyalahgunakan donasi untuk ibu dan anaknya. Donasi ratusan juta rupiah dari masyarakat melalui Kitabisa digunakan untuk main game dan diduga judi slot. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah pernah bantu. Sebelum kita ke inti pembahasan, kita bahas dulu nih background dari si komika yang bernama Singgi Sahara ini. Singgi Sahara merupakan seorang stand-up komedian alias komika asal Semarang. Nah, selain komika, dia ini juga pernah menjadi seorang MC, Master of Ceremony, ya, host gitu, di acara-acara atau di pesta-pesta. Dan kabarnya, sebagai seorang komika, sampai sekarang dia masih sering open mic. Dia masih sering melakukan stand-up komedi, dan pernah juga open mic di acara TV. Tapi jujur geng ya, gue agak kurang familiar memang dengan nama si Singgi ini, jarang sekali gue dengar. Tetapi kalian mungkin yang pernah tahu dia siapa, coba tinggalkan komentar di bawah. Dan dia ini tidak hanya berkecimpung di dunia entertainment. Berdasarkan dari bionya yang ada di X, Singgi ini bekerja sebagai sales di toko mainan dan juga tukang servis mainan, dan berkecimpung di usaha jual beli mainan. Lalu geng, bagaimana awalnya si Singgi ini bisa melakukan penipuan penggalangan dana? Dari kabar yang gue dapat nih ya, pada awalnya Singgi ini mengaku kalau ibunya itu sedang menderita sakit gagal ginjal. Dan seperti yang kita tahu ya, gagal ginjal itu bukan penyakit yang biasa. Itu adalah penyakit yang secara perlahan akan membuat si penderitanya ya lama-lama menderita, gue gak tega sih sebenarnya ngomongnya. Intinya meninggal dunia lah, karena orangnya harus cuci darah terus. Makanya buat teman-teman yang masih sehat, ya jaga makanan, terutama minuman sih. Jangan terlalu banyak minum yang manis-manis atau alkohol gitu ya. Karena kalau sudah berhubungan dengan ginjal, nah kita tuh harus cuci darah terus. Nah terus geng, dia juga mengaku ibunya ini sakit dan si Singgi ini diterpa cobaan yang bertubi-tubi. Karena dia mengaku anaknya juga mengalami speech delay atau keterlambatan berbicara yang membuat anaknya ini harus menjalani terapi yang dananya itu nggak sedikit. Singgi sendiri sempat beberapa kali lewat di timeline X dengan membuka donasi, bahkan sampai menghubungi orang-orang melalui DM atau direct message melalui akun X Twitternya tersebut. Semenjak saat itu dia udah mulai rutin tuh open donasi untuk mencari sumbangan. Dan gak cuma melalui X aja, Singgi ini juga membuka akun di platform kitabisa.com sejak tahun 2022. Pada tampilan open donasi itu tertulis deskripsinya bahwa donasi tersebut akan dipakai untuk pengobatan ibunya serta keperluan untuk terapi anaknya. Secara logika aja, dia secara door to door atau direct message membuka donasi, otomatis banyak yang tergugah hatinya dan memberikan sumbangan. Ditambah lagi di akun kitabisa.com, ya bakal banyak banget yang menyumbang kepada dia, dan uang yang terkumpul ya bisa kalian bayangkan aja, udah pasti jutaan atau bahkan puluhan juta dan ratusan juta kali ya. Ya kita ambil contohnya aja seperti yang terlihat di screenshotan gitu ya. Nah target donasinya itu 30 juta rupiah dan uang yang didapat itu sebesar 48 juta rupiah. Kemudian dari target 25 juta sudah terkumpul sekitar 32 juta rupiah, dan itu baru dari kitabisa.com, belum lagi yang dari akun X. Lalu geng, singkat cerita kasus ini baru ramai pada tanggal 17 Maret tahun 2024 ketika Singgi untuk sekian kalinya melakukan open donasi. Di saat dia open donasi tersebut, dia mengatakan dia membutuhkan uang sebesar 2 juta rupiah, dan nantinya siapapun yang memberikan dia uang tersebut, ya dia bakal mengganti uang itu kalau THR-nya dia dari pekerjaan sudah cair, dan uang tersebut akan dia pakai untuk keperluan rawat jalan ibunya dan biaya terapi anaknya sampai akhir bulan, kata dia. Nah di sini orang-orang mulai merasa aneh, dia kan sering gitu ya bikin open donasi kayak gitu, kok uangnya cepet banget
banget habis gitu. Kok tiba-tiba minta lagi. Nah lalu nggak cuma itu, untuk menarik simpati orang, dia juga sampai membuka opsi lain. Opsi yang dia buka itu adalah untuk menjual handphonenya seharga 2 juta rupiah. Nah hal itu kan terlihat banget gitu, kayak pengen narik simpati orang yang seolah-olah ya jual kesedihan lah. Dan orang semakin yakin gitu, wah dia mau jual handphone nih, berarti beneran nih dia open donasi, bukan main-main gitu. Nah lalu setelah berusaha meyakinkan orang-orang untuk mendapatkan sumbangan, kemudian dia melanjutkan tweetnya dengan menuliskan kalau dia membutuhkan uang tersebut sampai akhir bulan ini, sebab akhir bulan nanti selain mendapatkan THR, dia juga akan mendapatkan bantuan dari yayasan dan dapatnya itu secara bertahap selama 3 bulan ke depan, sehingga kebutuhan untuk ibunya dari bulan depan sampai 3 bulan ke depan itu sudah aman, kata dia. Nah lalu gak lama kemudian setelah dia membuka donasi tersebut, ada sebuah tweet yang merespon tweet donasi dari Singgih ini, yaitu sebuah akun dengan username Bang Wilts yang mulai mencurigai ada yang tidak beres dari open donasi yang dilakukan oleh Singgih. Yang mana akun Bang Wilts ini mengatakan kalau kemarin uang donasi yang dikumpulkan oleh Singgih itu sebenarnya sudah sangat banyak, belum lagi yang sudah masuk ke dalam rekeningnya. Nah menurut Bang Wilts, Singgih ini berbohong melalui kedok donasi tersebut, geng. Nah asumsi ini berawal yang dimana Bang Wilts ini mempertanyakan bagaimana transparansi atau bukti jelas kemana saja uang donasi yang terkumpul itu dibawa oleh Singgih. Benarkah itu untuk berobat ibunya atau enggak? Nah di saat itu Bang Wilts ini meminta Singgih ini transparan, terbuka dengan isi rekeningnya serta aliran dana dari rekeningnya tersebut. Nah lalu di saat itu Singgih pun merespon. Singgih mengatakan kalau pencairan dana dari kitabisa.com itu dilakukan secara bertahap. Padahal nih ya, kenyataannya nggak kayak gitu, geng. Karena kalau pengelola donasinya itu perorangan, ya donasinya langsung masuk ke rekening yang bersangkutan. Nah lalu Singgih ini juga mengaku kalau dia hanya memberikan uang sebesar 5 juta per bulan dan itu hanya dia dapatkan selama 3 bulan, padahal aslinya nggak seperti itu. Hal ini pertama kali diketahui oleh Bang Wilts setelah temannya yang berdonasi untuk Singgih mencoba untuk menghubungi Singgih dan berpura-pura, dan ternyata ketahuanlah di saat itu kalau Singgih ini berbohong. Nah diduga Singgih ini sudah melakukan ngemis online dan penipuan sumbangan online tersebut sejak tahun 2019 semenjak tweet tentang anak kecil. Nah jujur gue di sini juga agak kurang paham gitu ya, anak kecil yang mana yang dimaksud. Mungkin yang dimaksud itu adalah anaknya dia yang sempat viral. Nah jadinya karena anaknya ini sempat viral, jadi menggugah simpati orang-orang dan memberikan sumbangan kepada Singgih. Dan di saat itu Singgih jadi ketagihan gitu, geng. Lalu geng, kejanggalan selanjutnya adalah soal rumahnya dia. Jadi ada di open donasi sebelumnya dikatakan kalau dia membutuhkan uang untuk membayar kontrakan atau apalah gitu ya. Pokoknya koreksi gue kalau gue salah dalam menyampaikan nih. Jadi intinya menurut informasi, rumah yang dia tempati itu adalah rumah pribadinya dia. Jadi nggak make sense aja gitu, dia open donasi tapi katanya untuk bayar kontrakan. Ya bayar kontrakan ke siapa? Orang itu rumah pribadinya dia, rumah orang tuanya gitu kan, udah milik dia sendiri gitu. Nah otomatis itu menjadi salah satu cara dia menipu. Lalu dugaan penyalahgunaan dana ini diperkuat dengan adanya sebuah foto dari akun Facebook yang kemungkinan ini milik Singgih pribadi, dimana dia di saat itu berfoto bersama seorang perempuan di sebuah bar alias tempat minum minuman keras, tempat alkohol, klub gitulah pokoknya. Dan foto itu diunggah atau diupload pada tanggal 12 Oktober tahun 2023. Padahal dia sudah open donasi dari tahun 2022. Bahkan katanya dari tahun 2019. Berarti tahun 2023 dia melakukan party-party atau foya-foya sambil minum alkohol di saat dia masih open donasi. Dan anaknya Singgih menurut informasi dikatakan itu jarang mengikuti terapi, dan yang mengejutkannya adalah anaknya ini menggunakan BPJS KIS yang tergolong gratis dan sama sekali tidak ada bayarannya. Nah lalu pertanyaannya, buat apa dia open donasi sementara dia melakukan terapi untuk anaknya sama sekali nggak bayar? Dan bahkan semenjak Singgih ini open donasi untuk anaknya yang harus diterapi, itu sudah banyak orang-orang yang menawarkan terapi gratis untuk anaknya Singgih. Tetapi tetap Singgih ini fokusnya pengen dapat duit. Nah dari foto yang tersebar mengenai dia berada di bar tersebut, maka orang-orang berasumsi bahwa semua uang hasil donasi itu dipakai untuk pesta-pesta. Lalu hal ini menjadi semakin viral dan ramai di saat ada sebuah akun yang bernama Zulfik atau yang dikenal dengan Zulfikar yang mengatakan kalau Singgih ini terindikasi melakukan aksi yang menjurus kepada penipuan yang kalau ditotal hasil dari penipuannya itu mencapai puluhan juta rupiah. Zulfikar juga menjelaskan kalau Singgih menggunakan platform kitabisa.com untuk melancarkan aksinya, termasuk dengan sering mengirimkan DM ke berbagai akun orang lain yang ada di X. Jadi bisa dikatakan ngemisnya itu udah personal, geng. Sampai-sampai nge-DM orang secara langsung. Donasi
donasi yang dia lakukan secara terus-menerus ini bukan berarti nggak ada orang yang nolong. Ya biasanya kan kalau terus-terusan nyari dana berarti kan dananya belum cukup. Tapi justru dananya udah berlebih-lebih. Karena udah terlalu banyak orang yang nolong, hal ini membuat Singgih ini jadi ketagihan. Wah, bulan ini dapat 30 juta nih. Ya udah bulan depan tambah lagi 30 juta. Bulan depannya lagi tambah lagi 30 juta. Ya gitu-gitu terus. Jadi berulang terus sampai ketagihan dan menjadi pekerjaan utamanya dia, yaitu ngemis online. Bahkan ada sebuah organisasi yang bernama Aksi Insan Mulia Semarang yang pernah turun tangan membantu ibunya Singgih, dan di saat itu diketahui ternyata Singgih dan keluarganya itu punya BPJS, yang mana seharusnya hal ini bisa meringankan biaya pengobatan untuk ibunya. Nah, pihak Aksi Insan Mulia Semarang merasa bingung kenapa Singgih ini terus-terusan mencari donasi, yang di saat itu diketahui oleh pihak Aksi Insan Mulia Semarang dia sudah memegang uang sampai menyentuh angka 50 juta rupiah di kitabisa.com, dan itu belum ditambah dengan transferan lainnya yang secara langsung diberikan oleh orang-orang melalui rekening pribadi Singgih. Nah lalu geng, ada seorang netizen dengan akun @basumn atau basum gitu ya. Dia memberikan informasi kalau pada tanggal 4 Maret tahun 2024 dia sempat mentransfer ke Singgih sebesar 7,8 juta rupiah untuk tujuan pengobatan ibunya Singgih. Jadi bisa kita ukur aja tuh geng ya, satu orang itu aja ada yang transfer 7,8 juta. Berarti kalau ditotalin itu pasti jauh lebih besar daripada dana yang diharapkan oleh Singgih. Tapi anehnya masih di dalam bulan yang sama, hanya dalam waktu tempo 2 minggu, Singgih ini udah open donasi lagi. Makanya timbul pertanyaan, kemanakah uang-uang tersebut dibawa oleh Singgih? Dan apa Singgih ini nggak mikir gitu? Setiap apa yang dia lakukan itu pasti bakal ketahuan. Bahkan setelah ditransfer pada tanggal 4 Maret, 5 hari kemudian Singgih sudah secara personal menghubungi orang melalui DM dengan tujuan membutuhkan dana sebesar 2,5 juta untuk membeli kebutuhan ibunya lagi. Yang mana di saat itu dia bilang kalau ibunya ini sudah pulang dari rumah sakit namun harus menjalani rawat jalan. Dan di situ dia merincikan kalau dia membutuhkan uang untuk membeli kursi roda, tabung oksigen, bispot, dan juga stok obat yang masih kurang sebanyak 900.000 rupiah. Dan dari track record yang ada, dikatakan tanggal 11 Maret sebenarnya Singgih sudah melakukan penarikan dana di akun kitabisa.com sebesar 8.720.000 rupiah dengan rincian uang tersebut dari mulai operasional pasien dan juga transportasi. Yang mana hal ini berarti jaraknya hanya 6 hari sebelum Singgih akhirnya melakukan open donasi lagi. Dan Singgih juga tidak merincikan lagi dari 8,7 juta itu berapa banyak yang sebenarnya dia gunakan untuk operasional sang ibu dan berapa banyak yang dia pakai untuk transportasi. Karena agak nggak masuk akal 8 juta lebih untuk berobat, ya mahal banget sih sebenarnya, tapi ya gue nggak tahu juga sih, harusnya dia rinciin gitu. Untuk transportasi ya paling ratusan ribu gitu ya. Nah lalu nih geng, setelah dia berhasil banyak meraup keuntungan dari akun X atau Twitter dan juga akun kitabisa.com, Singgih juga melakukan open donasi di platform yang lainnya. Wah, ini orang nih ekspansi bisnis gitu ya, memperlebar bisnis penipuannya. Dan kali ini dia menggunakan sebuah platform yang bernama Sharing Happiness. Di salah satu donasinya di akun Sharing Happiness ini, dia menargetkan donasi yang mencapai 50 juta rupiah. Dan setelah itu ada seorang korban yang menceritakan pengalamannya dan yakin sekali kalau Singgih sudah melakukan penipuan terkait penggalangan dana di aplikasi yang baru ini. Si korban ini katanya sudah pernah memberikan uang sebesar 4,5 juta rupiah kepada Singgih. Nah, lagi-lagi modusnya sama. Dia bilang Singgih ini berhibah hati mengatakan kalau dia butuh dana untuk sang ibu yang mau berobat. Pada awalnya si korban ini sebenarnya pinter. Dia bilang, ya kalau memang untuk berobat ibumu, ya sini saya bayar aja langsung ke rekening rumah sakitnya. Nah, tetapi di saat itu Singgih bilang dia tidak punya nomor rekening rumah sakit, jadi lebih baik ditransfer ke dia dulu. Dan karena udah terlanjur hibah hati, tanpa rasa curiga, akhirnya si korban ini mentransfer uang tersebut langsung ke Singgih sebesar 4,5 juta rupiah tadi. Lalu korban sempat meminta kwitansi pelunasan kepada Singgih, tetapi Singgih sampai saat ini belum pernah memberikan kwitansi tersebut dengan alasan dia bilang sudah sempat membuat kwitansi tapi dihilangkan oleh istrinya. Padahal kan tinggal bikin lagi aja gitu. Nah, dan si korban ini merasa kecewa kepada Singgih karena dia tidak benar-benar tahu apakah uang yang dia transfer tersebut digunakan untuk berobat atau justru untuk hal lain. Dan si korban ini merasa ada yang aneh. Setelah dia mentransfer 4,5 juta rupiah, dia masih melihat Singgih keesokan harinya masih open donasi.
Setelah semua ini viral, laporan demi laporan mulai masuk nih. Banyak keterangan dari orang-orang yang pernah berhubungan dengan Singgih dan merasa Singgih ini ada kejanggalan dengan hidupnya gitu ya. Ada sebuah cerita yang datang dari mantan majikannya Singgih yang berinisial R. Dulunya Singgih bekerja sebagai sales di salah satu mall, tapi dia juga bekerja sampingan sebagai seorang kurir. R ini yang memperkerjakan Singgih sebagai kurir sayur di saat itu. Dan menurut pengakuan dari si R, selama bekerja dengan dia, Singgih ini selalu tepat waktu dan cepat dalam bekerja. Bisa dikatakan ya dia disiplin. Tetapi ketika dia bekerja, dia ini sering sekali mengeluh, geng. Ada aja gitu. Ada aja masalah hidupnya, ada aja gitu keluhan hidupnya, kayak nggak kelar-kelar. Keluhannya itu baik secara online dari chat ataupun ketika bertemu langsung dengan si majikannya ini. Dia sempat beberapa kali bercerita mengenai ibunya yang sakit. Jadi ibunya ini nggak sembuh-sembuh gitu. Selalu dijadikan alasan untuk Singgih ini mengeluh, mencari simpati orang lain. Dan dia sempat memfitnah ayahnya dengan mengatakan kalau ayahnya adalah orang yang sudah kecanduan judi dan berbagai hal negatif lainnya. Padahal aslinya dialah yang kecanduan judi. Dan cerita-cerita tersebut ternyata berhasil membuat orang merasa iba, merasa simpati kepada Singgih, termasuk si majikannya yang berinisial R ini. Dan R akhirnya membantu Singgih untuk meringankan bebannya Singgih. Tapi anehnya, Singgih ini kayak nggak tahu malu. Dia selalu saja seperti nggak merasa cukup dan terus-terusan meminta bantuan kepada R. Sampai-sampai R ini udah nolak, dia udah nggak bisa lagi ngebantu Singgih, tapi Singgih ini tetap aja nggak tahu malu, dia minta bantuan kepada R. Dan pada akhirnya R ini mencari tahu apakah benar ayahnya si Singgih ini nggak bertanggung jawab itu dan kecanduan judi. Tapi ternyata setelah dicek, malah ayahnya ini adalah orang yang sangat bertanggung jawab dan sampai saat sekarang ini ayahnya itu menafkahi sang ibu. Nah, justru Singgih yang tidak menafkahi sang ibu dengan alasan Singgih ini sudah berkeluarga. Dan entah kenapa Singgih ini semacam benci banget sama ayahnya. Dia suka fitnah ayahnya. Dia bilang ke orang-orang kalau dia dan ibunya sampai harus kabur dari rumah karena takut kepada ayahnya dan juga ulah ayahnya ini yang semakin semena-mena. Padahal kalau secara logik gitu ya, mana mungkin, ayahnya udah tua. Ya Singgih kan anak muda yang badannya tuh kuat. Kalau ayahnya memang semena-mena bisa aja gitu Singgih melakukan hal-hal yang ya di luar batas untuk melindungi ibunya. Tapi di saat itu akibat ulah dari karangan cerita Singgih, jadinya banyak yang percaya dengan dia kalau ayahnya itu jahat. Dan majikannya yang bernama R tadi itu mengaku kalau dia sempat membantu Singgih ini 3 kali dengan memberikan sejumlah uang, dan jumlahnya juga untungnya nggak terlalu besar, hanya dibatasi sekitar ratusan ribu saja yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan Singgih dalam 1 hari. Dan di luar itu semua, R ini juga sering memberikan tips kepada Singgih tanpa Singgih minta, dan untuk uang yang diminta di luar tips itu sudah diikhlaskan oleh R. Lalu akhirnya nih geng ya, banyak netizen-netizen setelah mengetahui hal viral tentang Singgih ini mencari tahu apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Singgih di luar dia mencari donasi. Dan ternyata di saat itu para netizen menemukan hal janggal di berbagai sosial media milik Singgih yang mana dikatakan kalau Singgih ini terlibat di dalam judi online. Dan Singgih memposting screenshotan judi online di akun Facebooknya. Pada awalnya masih ada keraguan apakah akun Facebook itu beneran milik Singgih atau justru milik orang lain yang ngefakein atau pakai fotonya Singgih gitu ya. Dan takutnya memang ada orang yang ingin menjatuhkan Singgih karena Singgih ini kan seorang komika. Nah, tapi ternyata setelah banyak orang yang meng-scroll akun Facebook tersebut, orang-orang semakin yakin kalau akun itu adalah akun aslinya Singgih yang dijalankan oleh Singgih sendiri, karena diketahui dari foto profil sebelumnya ada sebuah foto tentang penggalangan donasi yang ternyata Singgih juga meminta donasi melalui Facebook tersebut. Tapi yang bodohnya, dia udah galang dana donasi di Facebook tapi ngeposting judi online juga. Ini yang bikin gue bingung nih. Apa mungkin gitu ya, postingan judi online itu secara otomatis kali ya? Mungkin teman-teman ada yang paham dan ngerti itu gimana tuh orang ngeposting judi online di Facebook itu otomatis auto posting dari akun judinya karena dia main judi, atau justru dia sengaja memposting itu secara manual? Coba deh kalian yang paham tinggalkan komentar di bawah. Nah, lalu ada netizen yang secara inisiatif dia mencoba merinci jumlah uang yang sudah diterima oleh Singgih dari hasil laporan netizen yang mengaku sudah mentransfer uang kepada Singgih. Dan di tanggal 22 Maret tercatat sudah ada sebanyak 258 juta rupiah dari donasi via sosial media dan 11 juta rupiah lebih dari donasi yang ada di kitabisa.com.
Lalu setelah itu ada beberapa pihak yang secara langsung mendatangi Singgih ini di rumahnya, yang mana di saat itu Singgih digeruduk rame-rame dan dimintai keterangan untuk mengakui kemana uang dari hasil donasi itu dia bawa. Nah, karena terdesak, akhirnya Singgih ini membuat pernyataan dan dia mengakui kalau tidak semua donasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut dia salurkan dengan baik. Singgih di saat itu mengaku kalau dia menyelewengkan dana tersebut untuk hal-hal lain. Di saat sudah mulai terdesak dan dipaksa oleh orang ramai, Singgih yang tertunduk lesu mau tidak mau harus kooperatif, dan dia berjanji akan kooperatif, siap membuka rekening korannya untuk memperlihatkan aliran dana itu jatuhnya kemana, dan dia pasrah kalau harus diproses secara hukum. Yang lebih menyedihkannya lagi nih geng ya, sang ibu yang gak tahu apa-apa ditanyakan oleh masyarakat yang ngegeruduk rumahnya Singgih. Bu, apakah ibu nerima uang dari Singgih? Dan apakah benar Singgih membawa ibu berobat? Nah, di saat itu ibunya sampai bingung karena dia merasa dia gak pernah tahu kalau Singgih ini menggalang dana untuk berobatnya dia. Dan dia sampai kaget jumlah dana yang diterima oleh Singgih sampai ratusan juta geng. Dan orang-orang yang ngegerebek rumah Singgih itu melihat sendiri di dalam rumahnya Singgih itu banyak elektronik yang terbilang mewah dan mahal. Mulai dari TV LED, lemari es yang terlihat masih baru, dan juga hal-hal lain yang ya masih fresh lah kayak baru dibeli. Nah, ketika pihak tersebut menanyakan kepada adik ipar Singgih soal barang-barang yang baru saja dibeli itu, dan ternyata adik iparnya ini juga menyatakan kalau dia merasa curiga kepada abang iparnya si Singgih tersebut karena banyak sekali orang yang mendatangi rumah Singgih belakangan, dan adik iparnya itu mengatakan kalau Singgih bahkan baru saja membeli iPhone seharga 15 juta rupiah. Gila Singgih, enak banget hidup lo. Mantap Nggih. Ini baru namanya nih rumah Singgih gitu ya. Open donasi rumah Singgih, bukan open donasi rumah singgah gitu ya. Iya. Singgih, sing penting gigih. Ya, walaupun nipu gitu. Gila, kesel banget sebenarnya gue. Lalu pihak dari kitabisa.com akhirnya mendengar tentang berita viral ini. Mereka pun mengambil tindakan. Pihak kitabisa.com langsung mendatangi Singgih Sahara di rumahnya dan mereka menemui Singgih. Dari hasil pertemuan tersebut, pihak kitabisa.com memberikan beberapa informasi, yaitu kalau ibu dan anak dari Singgih itu benar-benar mengalami sakit dan memang perlu mendapatkan penanganan dan pengobatan. Lalu pihak kitabisa.com mendapatkan informasi kalau sebenarnya Singgih ini sedikitnya memang sudah menyalurkan uang dari hasil donasi itu untuk pengobatan sang ibu dan juga biaya penunjang pengobatan anaknya seperti pembelian susu, mainan untuk terapi anak, transportasi rumah sakit, dan pembayaran kontrakan untuk Singgih beserta keluarganya. Nah, tapi di poin yang ketiga banyak hal yang janggal yang mana Singgih ini tidak bisa menjawab kemana sisa uangnya, dan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan hal tersebut karena tidak bisa memberikan bukti atas penggunaan sisa uang donasi itu dia kemanain aja. Dan alasan Singgih di saat itu ya receh banget. Dia bilang ya semua bilnya tuh udah nggak ada, udah kebuang, dan dia mengaku kalau sebagian donasi itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya kebutuhan sehari-hari apa gitu ya, yang dalam tempo waktu bulanan sampai ratusan juta gitu, kan aneh gitu. Terus juga barang-barang di rumah dia pada baru semua. Itu memang sih kebutuhan sehari-hari, tapi kan masih bisa ditahan gitu. Lalu pihak kitabisa.com menindaklanjuti dan sudah melakukan penutupan galang dana Singgih, dan donasi yang tersisa di dalam akun Singgih tersebut akan dialihkan ke penerima bantuan lain sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah dibuat oleh pihak kitabisa.com. Dan Singgih sendiri juga akhirnya membuat sebuah pernyataan tertulis untuk segera mengembalikan selisih donasi di kitabisa.com yang tidak bisa dia pertanggungjawabkan. Nah, karena di saat itu kan udah jelas tuh biaya berobat emaknya berapa, ya kan? Ada sisa uang yang dia tidak ngaku dia bawa kemana. Nah, sisa itu harus dia kembalikan ke kitabisa.com. Kalau sisanya puluhan juta, ya puluhan juta yang harus dibalikin. Kalau ratusan juta, maka harus ratusan juta yang harus dia balikin. Gila gak tuh? Ya kan? Dari gak punya utang jadi punya utang nih orang. Dan untuk poin pengembalian tersebut, pihak kitabisa.com memberikan batas waktu sampai 30 Juni tahun 2024 untuk Singgih. Yang mana kalau dalam batas waktu tersebut Singgih tidak bisa mengembalikan selisih donasinya, maka pihak kitabisa.com akan mengambil tindakan hukum yang mana ini akan menjadi perkara pidana. Nah, lalu yang terakhir, kitabisa.com memberikan opsi refund untuk donatur donasi Singgih Sahara.
Nah jadinya Singgih ini masih punya urusan dengan pihak kitabisa.com yang mana urusan ini benar-benar serius. Oke, sebelumnya kan gue udah sempat cerita nih geng, salah satu pemilik akun yang bernama Zulfik alias si Zulfikar. Si Zulfikar ini saking geramnya dia sampai mendatangi Singgih di kediamannya yang ada di Semarang. Dia bersama dengan beberapa pihak termasuk dari pihak kitabisa.com juga itu datang untuk bisa mengusut penipuan donasi yang dilakukan oleh si komika bernama Singgih ini. Nah mereka datang ke sana dibantu oleh beberapa stakeholder seperti Lurah Karanganyar Gunung Semarang yang membantu untuk menggali kasus ini dan mendampingi mereka. Dan dalam mediasi bersama dengan Singgih di saat itu mengakui kalau dari 250 juta yang terkumpul, 50 jutanya dia benar-benar memakai untuk pengobatan ibunya. Sementara total 200 juta lainnya, nih denger ya, 200 juta lainnya dari hasil ngemis online dia pakai untuk bayar kontrakan dan bayar pinjol. Itu menurut pengakuan dia. Tetapi kan yang kita lihat beda nih. Ada kulkas baru, ada TV baru, ada foto lagi di bar minum-minum sama ciwi-ciwi. Nah itu gak dihitung tuh. Dan yang gak logiknya adalah 200 juta untuk bayar pinjol. Gak mungkin, Ferguso. Lau, maaf nih ya, lau kismin, lau miskin dan di tracking sama pinjol, lau bisa bayar apa enggak, kan ada BI checking gitu ya. Kalau lau ya maaf kata nih, kalau lau miskin gak mungkin angka yang dicairkan sampai 200 juta oleh pinjol juga gak sebodoh itu. Makanya dia bilang 200 juta itu untuk bayar pinjol dan juga bayar kontrakan, ya gak masuk akal. Kontrakannya juga gak ada kolam renangnya, gak akan nyampe 100 juta biaya sewa per tahunnya, kecuali ada kolam renang tambah udang sama tambah lele, baru 100 juta tuh harga kontrakan ente. Ya paling kalau bayar pinjolnya paling puluhan juta, kontrakannya paling puluhan juta, masih ada ratusan lainnya. Kemana Singgih bawa itu uang untuk bersinggah gitu ya. Gila nih si Singgih nih. Dan ya gak etis banget gak sih nyari uang dari penggalangan dana untuk melunasi pinjol. Kan itu gak masuk ke dalam syarat agar bisa menggalang dana gitu ya. Masa pinjol urusan lau ngutang malah rakyat yang bayar, ente siapa? Kita bayar utang negara aja ogah, malah bayar utangnya Singgih. Dan kemudian dia juga mengaku uang tersebut dia pakai untuk membeli iPhone serta PlayStation. Tetapi tidak jelas PlayStation berapa yang dia beli. Karena di saat itu ya nggak ditemukan gitu bukti fisik dari PlayStation itu. Mungkin dia taruh di suatu tempat atau mungkin sudah dia gadaikan atau dia jual. Singgih di saat itu sudah mulai kooperatif dan dia tidak membantah soal berapa jumlah uang yang dia dapatkan dari donasi. Dia juga mengakui kalau uang itu ada yang dia gunakan untuk membayar pinjol tadi. Dan Singgih juga mengatakan sebenarnya uang donasi tersebut didapatkan 2 kali lipat dari target yang dia harapkan. Dan Singgih ini merasa dia agak ketakutan ketika memegang uang sebanyak itu, dan makanya alasannya dia alihkan untuk membayar hutang, kata dia. Dan di saat itu Singgih sudah mulai dimintai rekening koran, track record dari uang yang dia pakai dan dia tarik agar semuanya terang benderang. Dan untuk sekarang kasusnya masih berjalan, belum ada keterangan yang pasti dari pihak kepolisian ataupun dari pihak manapun semenjak gua syuting ini gitu ya. Dari pihak kitabisa.com juga belum ada pemberitaannya. Kalau memang sudah ada, mungkin kalian bisa share di kolom komentar, karena nggak mungkin gue bahas kasus ini di part 2 ya kan. Karena cuma menunggu keterangan dari Singgih dan kejelasan nanti Singgih akan dipenjara atau justru akan diberikan hadiah gitu. Hadiahnya ya mungkin bogem mentah dari masyarakat gitu ya, karena sudah menyalahgunakan sistem donasi. Ya kan? Karena kan jadinya kayak gini nih, orang-orang yang benar-benar membutuhkan jadi nggak bakal dapat bantuan lagi dari masyarakat karena udah trust issue. Orang-orang jadi nggak percaya pengen donasi di kitabisa.com atau donasi secara online karena takutnya uangnya nggak nyampe dan malah ada Singgih-Singgih yang lain gitu kan. Gara-gara si Singgih nih, kurang ajar emang Singgih ini. Ya gue sih berharap ya, maaf nih, karena dia menipunya kejam banget menurut gua, menjual penyakit ibunya, menjual penyakit anaknya dan memfitnah orang tuanya. Ada baiknya orang seperti Singgih ini memang harus dipenjara supaya tidak muncul Singgih-Singgih yang lain. Dan kasus seperti ini merugikan saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan lainnya. Oke, sampai di sini pembahasan tentang Singgih. Apa yang kalian pikirkan? Apa opini kalian tentang pembahasan ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.